Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufito Afif dengan NPM 21150610007 dari kelas PSTC. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan singkat materi mata kuliah logika dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Nah, yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika. Logika ini merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran ini didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Nah, di dalam logika ini tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi ini adalah sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau bisa juga bernilai salah atau false, tetapi tidak keduanya. Ini ada contoh. Saya kuliah di Universitas Lampung pada tahun 2021. Ini merupakan penjelasan dari contoh soal mengenai pernyataan saya kuliah di Universitas Lampung pada tahun 2021. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ini termasuk proposisi karena ini adalah sebuah pernyataan. Maka jawabannya ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya ini benar. Karena saya memang kuliah di Universitas Lampung pada tahun 2021. Apabila pernyataannya diganti, saya kuliah di Universitas Lampung pada tahun 2019, maka proposisi ini memiliki nilai salah atau false. Selanjutnya ada bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama ada proposisi atomik atau proposisi tunggal. Kemudian ada proposisi majemuk atau kombinasi 2 proposisi atau lebih. Selanjutnya ada implikasi, proposisi bersyarat jika P maka Q. Yang terakhir ada bi-implikasi, yaitu proposisi bikondisional, P jika dan hanya jika Q. Kemudian ada logika proporsional. Logika proporsional adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Dalam logika tidak disyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusun. Dalam serangkai logika ada 5 bentuk. Yang pertama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang terakhir bi-implikasi. Selanjutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini adalah tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang ada. Dalam tabel ini hanya ada 2 nilai, yaitu true dan false. Jika sebuah kasus bernilai benar, maka disebut dengan tautologi, dan jika semua kasus ini bernilai salah, disebut kontradiksi. Selanjutnya ada contoh soal. Buktikan pernyataan berikut ini menggunakan tabel kebenaran. Saya pergi makan dan membeli tas. Kemudian soal yang selanjutnya ada sebuah pernyataan, saya pergi makan dan membeli tas. Langkah pertama yang kita tentukan itu membuat permisalan. Di sini saya membuat P sama dengan saya pergi makan dan Q sama dengan membeli tas. Untuk tabel kebenarannya, karena di kalimat itu menggunakan kata hubung dan, maka menggunakan bentuk seperti ini. Di sini sudah saya buat tabel kebenarannya. Untuk jumlah baris ini menggunakan rumus 2 pangkat n. N itu sebagai banyaknya variabel karena di sini variabelnya ada 2, P dan Q, maka jumlah barisnya ada 4. Selanjutnya untuk nilai kebenaran dari P dan Q, true dan true akan bernilai true. Sedangkan true dan false akan bernilai false. Selanjutnya seperti itu
false dan true juga akan bernilai false. Dan yang terakhir ada false dan false. Ini akan memiliki nilai false. Karena untuk mendapatkan nilai true, dia harus true dan true. Tidak bisa dikaitkan dengan yang lain selain nilai true. Selanjutnya ada lagi, saya membeli mobil atau motor. Selanjutnya ini untuk contoh soal yang memiliki pernyataan saya membeli mobil atau motor. Pada pernyataan ini menggunakan kata hubung atau yang disebut dengan disjunksi. Yang pertama kita membuat permisalan, yaitu P sama dengan membeli mobil dan Q sama dengan membeli motor. Untuk bentuk tabel kebenarannya sama seperti sebelumnya, karena ini masih menggunakan dua variabel P dan Q, maka bentuknya sama, 4 baris ke bawah. Kan tetapi menggunakan perangkai disjunksi atau OR, bentuknya yang seperti ini. Untuk P or Q di sini memiliki nilai true or true, maka hasilnya akan true. Nah, untuk yang kedua, true or false, maka hasilnya akan true. Karena dalam disjunksi itu hanya membutuhkan satu nilai true untuk membuktikan bahwa itu benar. False or true, maka bentuk ini juga akan true. Sedangkan yang terakhir, false or false, maka ini memiliki bentuk yang salah, tidak memiliki satu nilai true untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Maka ini adalah hasil akhirnya, memiliki bentuk true, 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 dan yang terakhir false. Selanjutnya, jika saya pergi makan, saya juga minum. Ini untuk penjelasan mengenai contoh soal yang memiliki pernyataan jika saya pergi makan, maka saya juga minum. Bentuk ini merupakan bentuk proposisi implikasi. Di sini saya pergi makan merupakan P, di sini perangkai implikasi maka, dan ini sebagai Q. Permisalannya P saya pergi makan dan Q saya juga minum. Ekspresi logika dapat ditulis P menjadi Q. Untuk tabel kebenarannya, jika true bertemu dengan true, maka hasil dari P implikasi Q akan true. Sedangkan jika true bertemu dengan false, maka hasilnya akan menjadi false. Tetapi jika false bertemu true, maka hasil implikasi dari P menjadi Q merupakan true. Sedangkan jika P dan Q-nya bernilai false, maka P menjadi Q akan bernilai true. Dapat dilihat bentuk P menjadi Q, hasilnya true, false, true, false. Bentuk ini merupakan bentuk kontingensi karena ada nilai false di dalam tabel ini. Kemudian ada materi validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan benar. Jadi premis 1, premis 2, premis 3 dikonjungsikan dan menjadi sebuah kesimpulan. Jika kesimpulannya bernilai benar, maka argumen tersebut valid. Contoh soal, jika saya membeli motor, maka saya membeli mobil. Nah, premis keduanya, saya tidak membeli motor. Kesimpulannya, saya tidak membeli motor atau mobil. Selanjutnya, pembahasan mengenai argumen valid. Argumen dikatakan valid jika hasil kesimpulannya itu bernilai
true semua atau tautologi. Sini ada sebuah soal dengan dua premis. Premis pertama, jika saya membeli motor, maka saya membeli mobil. Ini merupakan bentuk implikasi P menjadi Q. Selanjutnya, premis kedua, saya tidak membeli motor. Ini merupakan negasi dari P. Kesimpulannya, saya tidak membeli motor atau mobil. Ekspresi logikanya tidak P atau tidak Q. Kita beri permisalan, ini P sama dengan saya membeli motor dan Q sama dengan saya membeli mobil. Bentuk ekspresi logikanya untuk premis 1 P maka Q, yang premis kedua tidak P, dan kesimpulannya negasi P or negasi Q, dan dapat ditulis sebagai P. Untuk menarik sebuah kesimpulan itu kan dikonjungsikan premis-premis tersebut, maka P menjadi Q dikonjungsikan dengan negasi P, maka kesimpulannya negasi P atau negasi Q or negasi. Untuk bentuk tabel kebenarannya seperti ini, diambil dari yang untuk memenuhi pernyataan di sini. Yang pertama ada P, Q seperti biasa, lalu negasi P ini kebalikan dari bentuk di tabel P. Kita tulis ini F false dan di sini true. Negasi Q juga kebalikannya dari Q, sama seperti P, F, T, F, T. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, P maka Q. Nah, jika true bertemu true maka hasilnya akan true. Jika true bertemu false akan false. Jika false bertemu true akan true, dan false maka hasilnya akan true. Selanjutnya ada P implikasi Q N negasi P. Kita lihat di negasi P di sini false. True and false maka hasilnya akan false. False and false maka hasilnya akan false. Di sini true and true maka hasilnya akan true, dan selanjutnya juga akan true. Lalu di sini ada negasi P or negasi Q. Kita lihat di sini for or false maka hasilnya akan false. Lalu ada false or true maka hasilnya akan true, dan true or false maka hasilnya akan true. Dan yang terakhir true or true maka hasilnya akan true. Nah, setelah itu yang terakhir, premis yang tadi telah dikonjungsikan dan ditarik sebuah kesimpulan, maka ekspresi logikanya P and Q, N negasi P maka negasi P or negasi Q. Kita lihat dua tabel ini, false maka hasilnya akan true. Jika F bertemu true maka hasilnya akan true, dan true maka true. Sini true bertemu true lagi maka hasilnya true. Dapat dilihat hasil kesimpulan ini bentuknya merupakan tautologi, yang artinya pernyataan atau argumen tersebut valid, karena di sininya true semua. Selanjutnya ada bentuk-bentuk argumen valid. Ini ada 9 bentuk, yaitu yang pertama modus ponens, 2 modus tollens, yang ketiga simplikasi, 4 konjungsi, 5 silogisme hipotesis, 6 silogisme disjungtif, 7 dilema konstruktif,
9 dilema text to street, dan yang terakhir ada addition. Ini ada contoh soal untuk buktikan bahwa argumen berikut valid menggunakan bentuk-bentuk yang tadi. Premis 1, jika di luar hujan, maka saya tidak pergi. Premis 2, saya tidak pergi. Dan kesimpulannya, di luar hujan. Ya, soal dengan jawaban menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Premis 1, jika di luar hujan, maka saya tidak pergi. Maka bentuk ekspresi logikanya P menjadi Q. Selanjutnya, premis 2, saya tidak pergi. Di sini Q. Dan kesimpulannya, di luar hujan. Hujan merupakan P, maka argumen tersebut ini valid. Valid karena menggunakan modus ponens. Dapat dilihat P maka Q, lalu premis 2-nya Q, konklusinya P. Ini merupakan bentuk dari modus ponens. Bentuk tersebut dinyatakan valid. Ini ada penjelasan mengenai tautologi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kemudian ada kontradiksi. Kontradiksi ini kebalikan dari tautologi. Semua ekspresi logik hasil kesimpulan ekspresi logikanya bernilai salah tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada kontingensi. Kontingensi ini adalah suatu ekspresi logika yang punya nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Jadi di kontingensi ini dalam tabel kebenaran itu ada nilai true dan false di kesimpulan. Nah, ada contoh soal, buktikan bahwa pernyataan berikut ini tautologi. P and Q, maka P. Selanjutnya ada soal untuk membuktikan bahwa ini tautologi atau bukan. Langsung kita bikin tabel kebenarannya. Ini P, ini Q, true, ini true, lalu ini true, ini false, ini false, ini false, ini true, ini false. Langsung kita buat P and Q, maka di sini true and true, maka true, lalu ini false dan false. Lalu bentuk untuk membuktikannya P and Q, maka P. Kita lihat di sini P and Q, maka P. True ketemu true, hasilnya akan true. False bertemu dengan true, maka akan true. False bertemu dengan false, maka akan true. False bertemu dengan false, maka hasilnya true. Bentuk ini dinyatakan tautologi karena hasilnya memiliki nilai true. Tidak ada nilai false dalam tabel ini. Nah, ini kemudian ada ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis jika urutan T dan F pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Ini ada contoh soal untuk membuktikan ekuivalensi logis. Premis 1,
Gabriel sangat tampan dan rendah hati. Premis 2-nya, Gabriel rendah hati dan sangat tampan. Selanjutnya ada soal mengenai bentuk ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis ini di dalam tabel kebenarannya bernilai kontingensi, ada true dan false, dan penempatan true dan false-nya ini harus sama, tidak ada perbedaan di tabel tersebut. Untuk premis pertama ada Gabriel sangat tampan dan rendah hati. Lalu premis kedua, Gabriel rendah hati dan sangat tampan. Kita buktikan apakah ini ekuivalensi logis atau bukan. Kita misalkan P sama dengan sangat tampan dan Q sama dengan rendah hati. Untuk premis yang pertama bentuknya P and Q, dan premis yang kedua Q and P. Langsung kita buktikan saja di tabel kebenaran. Ini true, true, false, false. Ini true, false, true, false. Kita lihat P and Q. Yang pertama bersatu akan bernilai true dan yang lain bernilai false. Selanjutnya ada Q and P. Kita lihat ini juga akan bernilai true dan yang lain bernilai false. Dapat dikatakan pernyataan tersebut merupakan ekuivalensi logis. Karena bentuknya ini sama. Pada baris pertama bernilai true, lalu baris kedua, ketiga, keempatnya bernilai false. Maka dapat disebut sebagai ekuivalensi logis. Kemudian ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan ini merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi. Seperti perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti menjadi perangkai dasar, yaitu disjungsi, konjungsi, dan negasi. Ini ada hukum-hukum logika, ada 16 bentuk. Silahkan dilihat dengan secara seksama. Ini selanjutnya. Kemudian ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan ini digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, tetapi perbedaannya kesimpulan pada argumen harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk berikut ini. Negasi dari A N negasi A. Selanjutnya ada soal mengenai operasi penyederhanaan. Dapat soal negasi dalam kurung A N negasi A. Maka bisa kita buat negasi A or negasi A menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya kita buat negasi A or A ini menggunakan double negasi. Dapat kita lihat nih, dia hapus double negasi pada A, maka hasilnya adalah 1 atau tautologi. Dapat dilihat pernyataan berikut ini adalah valid. Selanjutnya materi terakhir, yaitu materi pertemuan ke-7, tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk
proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan diketahui premis-premis bernilai T dan kesimpulan bernilai F. Jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Contoh soal untuk tabel semantik yaitu yang pertama premis 1 A or negasi B. Selanjutnya yang kedua A N negasi C, dan yang terakhir C menjadi A. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu mengenai tabel semantik. Buktikan pernyataan tersebut menggunakan tabel semantik. Pertama, ini A bercabang jadi negasi C. Ini A menggunakan aturan 3 pada 3. Selanjutnya ini bercabang lagi jadi A menggunakan aturan 1 pada 2. Kemudian ini bercabang menjadi ini negasi C, ini negasi C. Lalu negasi C bercabang lagi menjadi negasi B, menjadi ini A. Aturan 2 pada 1. Karena ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka ini bentuknya terbuka. Ini terbuka, maka dari itu argumen tersebut dinyatakan valid. Valid karena di cabang yang terakhir sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka hasilnya terbuka, tidak tertutup. Sedangkan kalau dia tertutup, maka argumen tersebut tidak valid. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.